Kesempatan sepenuhnya kami serahkan kepada Kak Anissa. Silakan Kak Anissa. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita yang sangat luar biasa, Kak Naisa Trisria. Dan tak lupa pemateri pertama kita yang juga tak kalah luar biasa, Kak Indra. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum masuk ke materi kedua, perkenankan saya untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di Indonesia dan para pendidik yang hari ini mengikuti webinar pada siang menjelang sore hari ini. Oke, pembentukan generasi bangsa tak luput dari perjuangan Bapak Ibu sekalian, yang mana kita nanti sebagai mahasiswa pendidikan akan bisa mengikuti jejak jenengan semua. Oke, perkenankan juga saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Saya Anissa Widya Nurrahma, akrab disapa Anissa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan belajar mengenai topik yang cukup menarik di kalangan Gen Z untuk kita bahas, yaitu kasus dan dampak morfologi di media sosial. Kita sekarang menyadari, teman-teman, era digital telah merubah banyak hal. Ini menjadi tantangan bagi kita sebagai mahasiswa, bagi kita sebagai siswa, dan juga bagi tenaga pendidik yang mana harus memilah diksi atau kata yang kita gunakan dalam bermedia sosial. Dan sebagai tenaga pendidik, menjangkau bagaimana anak-anak didik menggunakan media sosial mereka. Nah, pada sesi pertama tadi sudah disampaikan apa sih itu morfologi. Mungkin teman-teman bisa langsung di kolom komentar bisa langsung dituliskan apa sih itu morfologi sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada siang menjelang sore hari ini. Sambil menunggu saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah PPT saya sudah tampak, teman-teman? Sudah, Kak. Langsung saja ya, teman-teman. Kita pada pembahasan kali ini. Oke, yang pertama, etika bermedia sosial. Jadi menurut teman-teman etika bermedia sosial itu apa sih? Apa kita harus menghormati orang lain di media sosial? Apa kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang benar di media sosial? Tentu kita harus menggunakan bahasa yang benar karena ini dapat menjadi kesalahan dan dapat dituntut ya teman-teman. Jadi etika bermedia sosial itu sebenarnya apa? Etika bermedia sosial mencakup prinsip-prinsip yang membantu kita berperilaku dengan cara menghormati orang lain. Ini berarti tidak hanya memposting konten yang jujur dan bermanfaat, tetapi juga menghormati pandangan, hak, dan perasaan pengguna lain di platform tersebut. Lalu, pembahasan kali ini kan mengenai morfologi. Apa sih korelasi morfologi dengan etika bermedia sosial? Jadi morfologi tadi kan pembentukan kata ya. Lalu, apa nih korelasinya? Menurut saya, korelasi morfologi dan media sosial itu pada pembentukan kata, pada hal-hal yang disampaikan di media sosial dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Oke, kita lanjut. Nih, pada kasus-kasusnya. Oke, masih banyak ya kasus-kasus yang kita temukan selain ini. Mungkin teman-teman bisa uh, share nih, apa sih yang ditemukan hal lain dari contoh saya. Yang pertama, kata makin. Di sini kata makin pada kalimat
Tapi makin lama, mereka sadar. Kata makin adalah penghilang fiksasi prefiks atau awalan se. Penggunaan kata yang benar adalah semakin. Kenapa kita harus menggunakan prefiks atau afiksasi ini? Karena eh, kata semakin ini menjadikan sebuah kalimat itu utuh. Sebuah kalimat itu kita bisa memahaminya secara utuh. Yang kedua yaitu kata ajak. Kata ajak baik digunakan menggunakan prefiks awalan menjadi mengajak. Jadi ini sama kasusnya dengan kata makin tadi. Selanjutnya kata ketiga udah ngebantu. Kata yang seharusnya adalah sudah membantu. Tetapi di media sosial ini terjadi pengurangan huruf yaitu S dan H pada kata sudah dan afiksasi ngebantu yang mana nge adalah afiksasi simulfik. Lebih baik menggunakan imbuhan me menjadi membantu sehingga bentuk kalimat yang baku adalah sudah membantu. Karena di sini juga konteksnya berita yang nyata ya teman-teman. Ini nyata adanya gitu. Jadi harus menggunakan kata yang baku. Oke, selanjutnya nih, kata di latar belakangi. Kata di latar belakangi ini termasuk dalam afiksasi konfiks, yaitu penambahan atau imbuhan kata pada awal dan akhir kata dasar. Kata dasar di sini latar belakang yang ditambah dengan kata di dan i. Nah, sebenarnya kata di latar belakangi. Di ini kan kata depan ya teman-teman. Jadi tidak harus digabungkan gitu dengan latar belakangi. Jadi sebaiknya dipisah. Seperti kata di atas, di bawah, di sana, di mana, itu menggunakan harus dipisah gitu. Oke, yang selanjutnya kata nyibukin diri. Kata nyibukin bisa diganti dengan menyibukkan. Kenapa? Karena kata dasar sibuk jika ditambah dengan imbuhan konfiks me dan kan menjadi menyibukkan, bukan nyibukin. Ini merupakan kata yang kurang tepat digunakan dalam media sosial. Oke. Selanjutnya kita mengenal simulfiks nge. Ini di media sosial ya, khusus di media sosial itu ada ngechat, ngeposting, ngeupload, nge-save, nge-repost, nge-det. Itu sebenarnya bukan salah, tetapi kurang tepat. Kenapa? Karena chat, posting, upload, save, repost, det merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang mana tidak bisa dipadu-padankan dengan bahasa Indonesia. Kata yang seharusnya digunakan yaitu seperti mengirim pesan, mengunggah, menyimpan, atau berkencan untuk ngedet. Yang selanjutnya abreviasi. Abreviasi terdapat pada kata BTW atau singkatan dari by the way, OTW dari on the way, GPP dari nggak apa-apa, dan sebenarnya GPP itu tidak apa-apa menjadi GPP, dan yang mana penggunaannya itu biasanya di media sosial atau bahkan room chat. Lalu ada kata males yang dituliskan dengan MLS, mager, baper, salting, caper, FOMO, FOMO, POV, OOTD ini termasuk dalam clipping ya teman-teman karena ini adalah serapan bahasa asing yang disingkat gitu. FOMO dari fear of the missing out, POV dari point of view, OOTD dari outfit of the day, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, namun tadi Mas Indra kan sudah menjelaskan nih kata pengulangan atau reduplikasi dan juga komposisi. Tapi di platform-platform digital itu jarang ditemui kata pengulangan yang mengalami uh, penggunaan yang kurang tepat begitu. Seperti kata makan-makan, bermain-main, scroll-scroll, itu jarang mengalami kesalahan dalam penggunaannya. Namun, Gen Z saat ini bukan melakukan kesalahan dalam berbahasa di media sosial, tapi merubah bahasa. Contohnya,
yaitu pada akun TikTok Bunga Reza yang mengubah kata dari gajah menjadi gahajuk gitu, atau tomat menjadi dumblang, atau lagi membuat kata mingse, yaitu antara hari Minggu dan Senin gitu. Yang hari ini atau beberapa waktu lalu viral itu ada kata galgah yang sudah diresmikan dan dimasukkan ke KBBI. Jadi Gen Z saat ini merubah banyak hal ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih kita mau ke peran guru. Sebelum kita membahas nih peran guru apa saja, yang dikhawatirkan bahasa-bahasa tidak formal ini digunakan dalam bahasa tulis formal pada tugas kuliah, tugas sekolah, bahkan karya ilmiah. Ini menjadi tantangan bagi guru dan tenaga pendidik di sekolah. Bagaimana seorang pendidik mengarahkan siswanya untuk menggunakan bahasa baku dalam kondisi formal di sekolah dan juga memilah kata pada media sosial. Oke, kita nih kelompokkan jadi 4 bagian nih peran guru. Yang pertama, memberikan contoh dengan mengawali pembenahan pada diri sendiri. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya kita memberikan contoh terlebih dahulu sebelum kita meminta mereka untuk merubah merubah kata-kata yang mengalami kesalahan itu. Ini contoh lain nih, contoh lain kayak seorang guru mengingatkan siswanya untuk tidak merokok, tapi guru tersebut tetap merokok. Apakah siswa akan mengikuti jejaknya atau malah mereka akan eh, gimana ya? Mereka akan mengikuti perintahnya gitu. Pasti mereka akan melihat dulu nih, guru nih rokok atau enggak. Kenapa mereka menyuruh kita enggak rokok kalau mereka masih rokok gitu ya? Itu contohnya. Yang kedua, memberikan kesadaran bahwa jejak digital itu nyata. Maksudnya apa sih, teman-teman? Jadi maksudnya, dalam media sosial, penggunaan kata yang sembarangan dapat tersimpan dan berdampak pada masa depan, terutama pada reputasi. Nah, kira-kira nih, kalau kita menggunakan kata-kata yang salah, lalu kita menghapusnya, apakah kata-kata itu masih ada? Masih ya, teman-teman, karena mungkin orang-orang lain akan eh, screenshot gitu, menyimpan data kita gitu. Jadi itu berdampak pada masa depan kita nantinya. Yang ketiga, yaitu menerapkan kebiasaan berpikir sebelum menulis. Tentunya teman-teman sudah paham lah kalau ini ya. Berpikir dulu sebelum menuliskan pesan, menuliskan komentar, atau memposting sesuatu. Kita harus berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, tanamkan prinsip think. Yang pertama, true, apakah informasi itu benar? Yang kedua, helpful, apakah bermanfaat? Yang ketiga, inspiring, atau apakah menginspirasi? Yang keempat, necessary, apakah perlu disampaikan? Dan yang kelima, keen, atau apakah sopan. Oke, kita sampai di penghujung materi kita pada sore hari ini. Simpulannya yaitu bahasa gaul di media sosial bukan sepenuhnya musuh bagi pendidikan. Ia adalah bagian dari perkembangan budaya bahasa yang terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sebagai pendidik di Hari Guru ini, mari kita lihat peluang dan potensi yang ada melalui kekayaan bahasa yang hadir di media sosial untuk kita. Bukan sekedar tahu dan menggunakan, tetapi paham makna dan arti dengan tetap memperhatikan konteks, kondisi, dan di mana kita menggunakannya. Apakah kata ini salah? Tidak. Jika digunakan dalam konteks yang benar, tidak pada situasi formal atau karya ilmiah formal. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anisya Widya. Wah, langsung di love nih dari Kak Lia Rahayu. Penjelasannya begitu singkat tetapi sangat lengkap sekali penjelasannya. Wah, love semua ini Farah Aura, Kak Neni, Kak Kota, Kak Alfa. Tepuk tangannya. Terima kasih banyak semuanya. Luar biasa, ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah memperhatikan dari awal sampai akhir ya. Tadi Kak Nisa lebih menjelaskan kepada contohnya ya teman-teman, dan juga peran guru karena kebetulan hari ini juga adalah hari guru gitu ya, peringatan Hari Guru Nasional 2025. Kak Anissa menjelaskan begitu banyak contoh. Wah, ada roket melayang nih di Kak Ufa. Ini luar biasa sekali tadi Kak Anissa menjelaskan dengan sangat konkret ya, karena disertai buktinya melalui postingan-postingan yang sudah Kak Anissa dan tim temukan melalui media sosial seperti TikTok maupun Instagram, bentuk-bentuk penulisan yang sudah wajar sekali digunakan dan juga diucapkan padahal itu mengalami penyelewengan atau penyimpangan dari kaidah morfologi dan juga di KBBI kita yang kita gunakan dalam bahasa formal sehari-hari. Tadi juga Kak Nisa menjelaskan tentang simul fix ya, ngechat, ngedate ya. Kak Nisa nanti mau ngedate? Malu-malu dia ya. Kemudian tadi juga dijelaskan abbreviasi gitu ya, ada BTW, OTW, GPP, MLS. Nah, biasanya Kak Nisa kalau marah sama pacarnya tuh tinggal GPP, MLS gitu nggak sih teman-teman? Kalau misalnya marah sama pacarnya juga pastinya GPP, OK gitu ya. Cuma OK titik, MLS titik gitu ya. Nah, ternyata itu adalah pembiasaan yang mungkin niat kita supaya terlihat marahnya gitu ya, supaya terlihat marahnya padahal itu akan menjadi pembiasaan yang kurang baik gitu, apalagi buat kita sebagai calon guru. Tadi juga Kak Nisa ngasih contoh banyak banget, ada mager, baper, salting, FOMO. Saya tambahin lagi Kak Nisa, tadi yang belum ada FYI ya, FYI. Nah, itu biasanya juga sering banget dipakai teman-teman saat memulai gibah. FYI. FYI kepanjangan dari for your information nih. Tadi si Anissa bla 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 lagi kan gitu ya biasanya. Sama FYP, mau FYP ku isine Semeru kabeh bledok. Nah, itu juga termasuk dari contoh dari apresiasi gitu ya Kak Nisa. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas antusias dan juga perhatian yang telah diberikan. Sesaat lagi kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada teman-teman semuanya yang ingin bertanya, yang mungkin ada yang kurang jelas gitu ya dari pemaparan Kak Indra ataupun Kak Anissa, boleh banget nih untuk ditanyakan melalui kolom komentar dan akan ditujukan kepada narasumber siapa. Kita batasi dulu dua penanya pertama, teman-teman semuanya. Silakan untuk bisa, oh langsung ada dari Kak Farel Prasetya dari Pendidikan Informatika nih kayaknya. Mohon izin saya bacakan. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan untuk narasumber kedua. Kak Anissa langsung nih dapat pertanyaan dari Kak Farel Prasetya. Tadi kan membahas dampak morfologi di media sosial. Nah, Kak Anissa, apa sih yang nantinya menjadi tantangan yang harus dihadapi guru atau pendidik dalam mengajar atau membimbing peserta didik dengan menggunakan morfologi digital dengan benar dan tepat? Oke, jadi lebih apa sih nantinya yang menjadi tantangan gitu ya untuk guru dan pendidik dalam mengajar atau membimbing peserta didik dengan menggunakan morfologi digital dengan benar dan tepat gitu ya. Karena kan pastinya nanti ketika kita mengajar Gen Z dan Gen Alpha gitu ya, karena kita sudah Gen Z berarti kan kita akan mengajar Gen Alpha gitu ya, pastinya kan akan semakin marak nih bahasa-bahasa ataupun kalimat-kalimat kata-kata yang sudah melenceng gitu ya dari kaidah morfologi. Nah, mungkin yang ditanyakan Kak Farel ini adalah gimana sih caranya kita sebagai guru atau pendidik ini saat mengajarkan atau memberikan ilmu gitu ya dengan bermedia sosial, dengan kita pakai media sosial tapi tetap menggunakan morfologi yang baik dan benar. Nah, itu gimana Kak Nisa? Silahkan Kak Nisa untuk dijawab terlebih dahulu sebelum ini sudah ada lagi pertanyaan kedua untuk Kakak Indra gitu ya. Mohon izin saya bacakan sekalian ini ya. Sudah dua, kita tutup terlebih dahulu teman-teman. Terima kasih Kak Farel dan Kak Teki. Nih, wah ini pas banget nih. Kak Teki bertanya untuk narasumber satu Kak Indra. Untuk pembahasan tadi, ada kata anjir, bejir, anjay. Apakah itu termasuk kata kasar atau wajar digunakan? Nah, ini nih.
cocok banget nih ditanyain ke cowok. Biasanya kan cowok juga yang pakai ya. Oke, Kak Teki, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dijawab terlebih dahulu oleh Kak Anissa, nanti diserahkan kepada Kak Indra untuk langsung menjawab pertanyaan Kak Teki. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Kak Anissa dan Kak Indra. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kak Farel ya tadi. Oke, izin menjawab pertanyaannya. Apa tantangan yang dihadapi guru dalam membimbing siswa menggunakan bentuk-bentuk morfologi digital secara tepat? Oke, yang pertama yaitu tantangan yang dihadapi guru, kecepatan dan ketidaktepatan perubahan bahasa. Bentuk morfologi digital seringkali mengalami perubahan dengan sangat cepat. Guru menjadi lebih ekstra dalam memperbarui pengetahuan tentang bahasa gaul, serta kaidahnya yang tidak stabil. Jadi, bahasa gaul ini kan tidak ada kaidahnya secara formal begitu, secara tertulis tidak ada kaidahnya. Jadi mengalami perubahan yang sangat cepat. Nantinya akan mengalami perubahan pada tahun-tahun yang akan datang. Tantangan yang selanjutnya yaitu dalam mengajarkan siswa kapan dan di mana menggunakan morfologi baku, memberikan batasan antara bahasa tulis formal dengan informal. Karena seringkali kabur, apalagi jika tugas sekolah dilaksanakan atau dikerjakan melalui perangkat digital. Seringkali mengalami kesalahan dalam penggunaan katanya, menggunakan kata-kata yang tidak formal dalam bahasa-bahasa tulis formal. Cukup itu mungkin dari saya. Apakah sudah cukup atau mungkin perlu tambahan lagi untuk penjelasannya? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas Kak Tehi atas pertanyaannya yang menarik. Tadi pertanyaannya mengenai pembahasan mengenai kata-kata yang ya seperti anjir, bejir, anjay. Apakah kata itu termasuk kata yang kasar, kata yang wajar, padahal kata tersebut dimaknai sebagai kata kasar? Jadi untuk penjelasannya, karena ini kan merupakan bentuk neologisme ya, Kak Tehi. Jadi neologisme ini memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasinya dijelaskan oleh Tornier. Ini dalam klasifikasinya morfologis atau perubahan bentuk katanya melalui perubahan atau perluasan makna, yaitu semantis. Artinya, mungkin awal katanya merupakan kata kasar atau kata yang ditujukan untuk umpatan, tetapi ini dalam ragam non formal atau ragam tidak baku biasa digunakan karena sudah melalui bentuk yang dinamakan eufemisme. Eufemisme itu ya tadi saya juga saya juga menjelaskan sedikit. Eufemisme adalah suatu penghalusan yang mana eufemisme ini merupakan salah satu teori dalam neologisme. Jadi kata yang tadinya umpatan seperti ya yang sudah kita ketahui itu diperhalus menjadi anjir, bejir, anjay, tetapi penggunaannya tidak hanya menjadi umpatan, tetapi diperluas maknanya menjadi sebuah penekanan ekspresif, penekanan suatu perasaan yang mungkin tidak bisa diakomodasi apabila kita hanya terpaku pada bahasa baku seperti itu.
Jadi Ini nggak bisa ditempel. untuk penggunaan untuk pragmatisnya, untuk secara non formal ya cukup wajar, tetapi ya dalam etika berbahasa kita tentu perlu mengetahui di mana letak kita menggunakan bahasa tersebut. Jadi ya sesuai dengan pribadi masing-masing saja, Kak Tehi. Ya apa? Penggunaannya yang jelas, Cari yang apa? yang jelas itu merupakan bentuk wajar, tetapi ya Tadi terbatas, tempatnya tadi terbatas. nggak ditahu ya. Jadi itu, apakah sudah dapat memahamkan? Oke. Pendidikan saya nggak bisa. Oke, bagaimana Kak Teki? Pastinya udah setuju dan paham banget sih Kak Indra. Apalagi yang dijelaskan sangat 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 mateng seperti buah mangga yang sedang bermusim. Jadi saya pikir teman-teman semuanya terutama Kak Teki sudah paham dan juga Kakak siapa tadi ada Kak Farel. Nah, itu sepertinya juga sudah paham dan juga sudah sangat memahami penjelasan dari narasumber pertama maupun kedua. Teman-teman semuanya, berikut sudah kami kirimkan link absensi yang bisa diakses teman-teman mulai sekarang gitu ya untuk keperluan e-sertifikat dari kami panitia. Nah, tapi ternyata teman-teman semua antusiasnya luar biasa sekali karena tanpa diminta satu pertanyaan muncul secara tiba-tiba. Untuk itu, kami batasi dengan mohon izin sangat hormat ya, teman-teman semuanya tidak mengurangi rasa hormat kita. Kita tutup sesi diskusi ini di 3 penanya. Tadi sudah 2, ini ada 1 lagi pertanyaan kita terima dan setelah ini kita tutup karena keterbatasan waktu gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih penasaran gitu ya dengan morfologi yang tidak ada habisnya untuk dikulik, boleh banget untuk menghubungi secara personal di 2 narasumber kita, bisa dicek di akun Instagram masing-masing, ada Nisa Aja dan juga ada Indra Reski gitu ya. Silakan nanti dicek di DM, silakan nanya gitu ya sepuasnya gitu karena keterbatasan waktu kita saat Zoom kali ini. Mohon izin saya bacakan pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir dari sesi webinar kali ini ya, dari Ardian dan Rino. Wah, langsung 2 penanya. Mohon izin bertanya untuk narasumber 1, Mr. Indra Rizjeki Prasetya. Iya, ini nggak manggil saya Miss sekalian, Kak Ardian dan Kak Rino. Untuk Mr. Indra Rizjeki Prasetya, terkait pemaparan materi tentang sejarah pembentukan morfologi, bagaimana orang-orang itu bisa menemukan istilah baru yang belum pernah mereka dengar? Apakah hanya salah ketik atau asal bicara, tapi lawan bicara sudah langsung paham apa yang dimaksud? Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya ya, kok bisa ya tiba-tiba ada istilah-istilah gasken, GPP itu karena emang berasal dari cewek bad mood yang menyingkat GPP terus jadi kebiasaan atau bagaimana ya? Kita langsung tanya aja kali ya ke narasumber pertama kita yaitu Mr. Indra Rizjeki Prasetya. Disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas antusiasmenya dan pertanyaannya juga cukup menarik. Bagaimana orang-orang itu bisa menemukan istilah baru yang belum pernah mereka dengar? Apakah mereka hanya salah ketik atau asal bicara, tetapi lawan bicara sudah paham apa yang dimaksud? Jadi dalam sifat bahasa itu salah satunya adalah konvensional, teman-teman. Konvensional yang berarti bahasa itu disepakati penggunaannya atau artinya, makna dalam penerapan kehidupan sehari-harinya disepakati bersama-sama sesuai dengan masyarakat penuturnya. Artinya, dalam hal ini munculnya neologisme ini perlu sebuah kesepakatan suatu kelompok karena ini digunakan untuk pengekspresian atau suatu bentuk akomodasi ekspresi, maka penggunaannya juga melalui suatu penyaringan dan pemersetujuan dari kelompok lain seperti itu. Artinya dalam suatu proses neologisme ini atau pembentukan kata baru ini tidak hanya terjadi secara kebetulan atau salah bicara asal bicara seperti tadi,
tetapi prosesnya cukup cukup rinci, eh, cukup melalui langkah-langkah yang jelas, teman-teman. Jadi melalui neologisme tadi, kalau tadi yang pertama menanyakan mengenai kata anjir tadi kan sudah melalui neologisme yaitu eufemisme, penghalusan suatu kata dan perluasan makna. Kemudian yang lain juga sama, teman-teman, melalui pengubahan suatu bentuk kata yaitu morfologis, juga melalui aspek semantis atau perubahan makna dan pergeseran maupun perkembangan makna yang diperluas tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mr. Indra atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana? Ini Mr. siapa ini tadi? Mr. Rino ya. Mr. Ardian dan Mr. Rino sudah paham ya penjelasan dari Mr. Indra alias Bapak dosen kita hari ini. Ternyata kata-kata itu muncul bukan karena dari cewek yang bad mood ke pacarnya, tetapi karena sifat bahasa salah satunya adalah konvensional gitu ya. Dan tadi juga sudah mengalami, ada yang sudah mengalami penghalusan kata sehingga dari situlah muncul kata-kata baru yang saat ini marak dan juga tren dipakai oleh generasi Gen Z dan juga generasi Alpha seperti itu. Terima kasih Mr. Adian dan Rino, sangat jelas dan mudah dipahami kakak. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Wow, langsung dapat tepuk tangan dari Kak Ufa. Boleh sekali lagi dong kasih reaksi terbaiknya hari ini. Kak Lia Rahaya, terima kasih love-nya. Buat Kak Indra, apakah Anissa ini? Nabila, terima kasih Kak Nabila, Kak Aura Sesa, wow Risma, wow Vivi. Luar biasa sekali acara hari ini. Rasa-rasanya saya nggak mau mundur gitu ya, pengen terus-terusan ngobrol sama teman-teman karena tapi ada keterbatasan waktu gitu ya, ada keterbatasan waktu dan juga kondisi kita saat ini sehingga tidak bisa kita lanjutkan lagi. Silahkan nanti yang ingin mengulik lebih banyak tentang morfologi bisa cek di akun Instagram kita di PBSI, STKIP, PGI, PGRI Pacitan atau IMASIN gitu ya, dan boleh banget untuk bisa cek juga di IG narasumber teman-teman semuanya, ada Kak Indra Rizky dan juga Kak Anissa Widiana Rahma. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Selanjutnya yang belum mengisi link, disilahkan untuk bisa mengisi link sekarang teman-teman, karena sekali lagi link tidak akan kita bagikan di grup WA ya. Jadi silakan untuk bisa diisi melalui link Zoom ini. Dan dengan berat hati nih teman-teman semuanya, demikianlah rangkaian acara webinar kita hari ini. Kami selaku panitia mohon izin dan juga meminta maaf yang setulus-tulusnya gitu ya jika ada salah kata, salah perbuatan, ataupun kendala teknis dari kami panitia. Semuanya akan digunakan sebagai bahan pelajaran buat kita, supaya nanti kita bisa ketemu di event yang lain dengan persiapan yang lebih matang dan lebih joss tentunya. Wih, Kak Alfa sedih nih ya. Habis ini kita ketemu, Kak Alfa. Terima kasih teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di event berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi dan silakan untuk bisa wabarakatuh. meninggalkan ruang meeting hari ini. Terima kasih kakak. Kak Alfamar atau Solika. Luar biasa semangatnya dari awal. Kak Kutuatul, thank you. Kak Vivi, Kak Nabila. Wah, love-nya nggak habis-habis nih. Kak Lia. Thank you semuanya. Silakan bisa meninggalkan ruang Zoom hari ini. Untuk materinya apa bisa Ini di-share ada ya, Kak? link ulang nih. Kakak admin bisa dikirim ulang linknya, boleh? Ya, kasihan soalnya. Oke, sudah dikirim oleh teman-teman panitia. Silakan untuk masuk Kakak Khotijah Asyuro. Bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Kak Alfa Love. Untuk materinya apa bisa di-share ya? Iya, sama-sama Kak Khotijah Asyuro. Silakan teman-teman yang lain bisa meninggalkan ruang meeting kita hari ini. Yang sudah absen silahkan, atau yang sudah presensi gitu ya, boleh. Kak Amanda, thank you. Untuk bisa meninggalkan ruang. Kak Farel, wah habis ini mau kemana Kak Farel? Oke.
Kak Teki, thank you, Kak Teki. Silakan untuk bisa meninggalkan ruang Zoom teman-teman semuanya. Makasih. Sama-sama, see you. Ya, seringnya Cik ngaleo, Pe. Aku pakai Izin rangan live ngaleo. ya, Mbak.